Oke, jadi Indonesia baru aja merombak total hukum pidananya. Kita mengganti produk hukum dari zaman kolonial dengan kitab hukum yang baru sama sekali. Nah, pertanyaannya, apa sih artinya ini buat kita semua? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini bukan sekedar ganti beberapa pasal loh. Ini bener-bener nulis ulang aturan main hukum di Indonesia. Di satu sisi, ada harapan besar untuk reformasi, untuk keadilan yang lebih manusiawi. Tapi di sisi lain, ada juga kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan dan ancaman terhadap hak-hak kita. Jadi, pertaruhannya besar banget. Nah, buat benar-benar ngerti dampaknya, kita harus mulai dari fondasinya dulu. Ada perubahan filosofi di balik hukum itu sendiri. Ini bukan cuma soal mengubah pasal, tapi mengubah cara negara kita memandang apa itu kejahatan dan apa itu keadilan. Jadi, ada pergeseran yang fundamental banget. Dari yang tadinya fokus ke crime control atau pengendalian kejahatan, sekarang jadi ke due process atau proses yang adil. Gampangnya gini, dulu itu yang penting pelakunya dihukum secepatnya. Sekarang fokusnya geser. KUHP yang baru ini lebih mengutamakan perlindungan HAM, baik buat korban maupun tersangka, dan mastiin proses hukumnya adil dari awal sampai akhir. Dan salah satu pilar utama dari cara pandang baru ini adalah keadilan restoratif. Idenya tuh simple tapi revolusioner banget. Hukum itu tujuannya bukan cuma buat ngehukum, tapi buat memulihkan, memperbaiki kerusakan yang udah terjadi dan coba mendamaikan lagi semua pihak yang terlibat. Nah, ini penting. Ini bukan lagi sekedar wacana atau teori. Kalau dulu, keadilan restoratif ini ya tergantung kebijakannya polisi atau jaksa. Sekarang, ini udah resmi masuk undang-undang. Artinya, untuk kasus-kasus pidana ringan, proses hukum bisa dihentikan kalau korban dan pelaku sepakat berdamai. Ini sebuah terobosan loh. Oke, sekarang kita lihat lebih praktisnya. Gimana perubahan ini berpengaruh langsung ke hak-hak kita sebagai warga negara kalau kita berhadapan sama sistem peradilan. Dulu nih, hak buat didampingi pengacara itu kadang nggak konsisten. Sekarang KUHP baru ini memperkuat banget hak itu. Sejak awal pemeriksaan, setiap orang berhak didampingi pengacara. Ini tuh kayak jaring pengaman yang penting banget, biar nggak ada orang yang harus sendirian ngadepin sistem hukum yang rumit. Sistem hukum kan bukan cuma soal pelaku kejahatan ya. Nah, KUHP baru ini jauh lebih perhatian ke korban dan saksi. Perlindungannya sekarang jauh lebih detail, terutama buat kelompok rentan kayak anak-anak, perempuan, atau penyandang disabilitas. Tujuannya, biar mereka merasa aman dan didukung penuh selama prosesnya. Nah, ini nih, poin yang krusial banget buat kita sebagai warga negara. Pra-peradilan atau mekanisme buat menggugat tindakan aparat, sekarang cakupannya diperluas. Kita sekarang bisa loh menggugat sah atau enggaknya penggeledahan, penyitaan, bahkan penyadapan di pengadilan. Ini jadi semacam alat kontrol yang kuat di tangan kita buat mengawasi penegak hukum. Oke, hukum kan harus ngikutin zaman ya, nggak mungkin ketinggalan. Selanjutnya, kita lihat gimana KUHP dan KUHP baru ini mencoba ngejar era digital dan kejahatan modern. Dulu tuh status bukti digital kayak rekaman CCTV atau chat WhatsApp suka jadi perdebatan panjang di pengadilan. Sah nggak sih? Nah, KUHP baru ini menyetop perdebatan itu. Sekarang diatur dengan jelas dan tegas kalau bukti elektronik itu adalah alat bukti yang sah. Ini langkah penting banget buat memberantas kejahatan di zaman sekarang. Yang namanya kejahatan kan nggak cuma dilakuin sama orang per orang ya. Nah, KUHP baru akhirnya bikin aturan main yang jelas buat menindak korporasi sebagai subjek hukum. Jadi sekarang ada jalannya buat menuntut pertanggungjawaban perusahaan, bukan cuma nyalahin 1-2 orang di dalamnya. Tentu aja, nggak semua perubahan ini disambut baik. Ada beberapa pasal yang jadi perdebatan panas di publik. Yuk, kita lihat beberapa yang paling kontroversial ini, tapi kita coba lihat secara objektif ya. Pasal soal penghinaan presiden ini hidup lagi, tapi ada satu syarat yang penting banget. Sekarang ini jadi delik aduan. Bayangin aja, ini kayak pintu yang kekunci. Proses hukumnya nggak bakal bisa jalan, kecuali presiden sendiri yang datang bawa kunci dan buka pintunya, alias bikin pengaduan resmi. Tanpa aduan itu, pasal ini nggak bisa dipakai. Dan mekanisme delik aduan ini nggak cuma buat presiden loh, tapi juga buat lembaga negara lain kayak DPR. Jadi intinya, kritik nggak bisa asal dipidanain gitu aja, tanpa ada laporan resmi dari lembaga yang merasa dirugikan. Ini juga pergeseran yang penting. Hukuman itu nggak melulu soal penjara. KUHP baru memperkenalkan pilihan sanksi lain, kayak kerja sosial atau pidana pengawasan. Tujuannya jelas, lebih ke rehabilitasi dan ngasih efek jera tanpa harus bikin penjara makin penuh sama pelaku kejahatan-kejahatan ringan. Nah, ini keren banget. Sebuah langkah besar buat Indonesia. Untuk pertama kalinya, hukum adat atau living law, hukum yang beneran hidup di masyarakat, itu diakui secara resmi dalam KUHP nasional kita. Ini adalah pengakuan terhadap keragaman hukum yang ada di seluruh Nusantara. Oke, jadi setelah kita lihat semua perubahan besar tadi,
Apa sih poin-poin penting yang harus kita pegang, dan gimana kita harus melihat ke depannya? Jadi kalau kita rangkum, ada 4 pilar utama nih di KUHP baru ini. 1. Pergeseran filosofi ke arah keadilan yang lebih manusiawi. 2. Modernisasi buat ngadepin kejahatan zaman sekarang. 3. Pilihan hukuman yang lebih bervariasi, nggak cuma penjara. Dan yang terakhir, pengakuan terhadap kearifan lokal lewat keadilan restoratif dan hukum adat. Tapi pada akhirnya gini, sebagus apapun aturan di atas kertas, semuanya akan diuji di lapangan dalam penerapannya. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi soal pasalnya, tapi soal bagaimana penegak hukum akan mengimplementasikannya. Apakah ini bakal jadi awal era baru keadilan di Indonesia? Ya, cuma waktu yang bisa menjawabnya.